Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sofial Nismara NPM 21010101029. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bu Ajeng selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Baik, sebelumnya izinkan saya memaparkan hasil dari tugas saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perilaku konsumen. Jadi untuk kali ini saya memilih produk yaitu buku edukasi anak yang diperuntukkan untuk anak usia 4 sampai 8 tahun. Bisa dilihat dari gambar tersebut, yaitu buku edukasi tersebut memiliki beberapa komponen di dalamnya, seperti untuk buku cerita ataupun banyak dengan dilengkapi dengan animasi gambar-gambar. Jadi mungkin akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai target sasaran untuk produk ini. Nah, jadi produk ini itu diperuntukkan untuk anak-anak, namun untuk mempromosikannya kita harus melalui ibu-ibu, karena kan mungkin produk ini untuk anak-anak, namun yang berkeinginan untuk membeli itu ibu-ibu. Biasanya karakteristik konsumen untuk sasaran produk ini biasanya ibu-ibu yang sangat memperhatikan anaknya tentang edukasi belajar membaca atau menghitung untuk anak-anak pemula seperti TK, PAUD. Nah, dalam menjangkau target pasaran ini, perusahaan itu harus mempertahankan beberapa aspek, yang mana mungkin aspek ini dilakukan agar bagaimana produk tersebut masih laku terjual di pasaran. Karena kan mungkin sekarang ini banyak ibu-ibu yang kurang memperhatikan anaknya, karena kalau anak itu sudah sekolah, sudah tidak memperhatikan lagi. Namun beda halnya dengan ibu-ibu yang masih memperhatikan anaknya, seperti ketika sebelum tidur biasanya ada yang telaten mendongeng anaknya atau mempelajari dengan menggunakan media seperti buku edukasi ini. Nah, mungkin hal berikut ini digunakan perusahaan untuk mempertahankan produk ini. Seperti yang pertama itu kualitas produk. Nah, jadi kualitas produk itu bagaimana seorang pemasar itu bisa menghasilkan produk dengan kualitas dan memiliki unsur pendidikan yang kental. Misalnya saja buku edukasi tersebut kan ada berbagai macam. Misalnya ada buku yang berisi tentang membaca atau menghitung saja. Nah, namun dari produk tersebut kita tidak hanya menampilkan dari membaca atau berhitung saja, mungkin dengan menambahkan kayak edukasi, misalnya gambar-gambar. Kan kebanyakan itu anak suka dengan gambar-gambar dan warna-warna yang cerah. Untuk aspek yang kedua ini yaitu kita harus memperhatikan desain dan warna. Nah, jadi ketika membuat produk itu menarik dalam hal visual, maka pasti akan anak-anak itu akan tidak bosan ketika membacanya. Seperti halnya tadi dengan menggunakan warna-warna yang cerah atau gambar-gambar yang menarik perhatian, atau mencantumkan sedikit permainan. Nah, selain permainan tadi, memasuki aspek yang ketiga yaitu konten. Nah, jadi para pemasar ini harus membuat produk itu menyediakan dengan konten yang menarik. Misalnya tadi dengan permainan, atau yang selain itu bisa dengan cerita lucu atau cerita lucu. Mungkin anak-anak itu belum bisa membacanya, tapi mungkin ketika orang tua itu bisa menjelaskan kepada anak-anaknya, mungkin anak tersebut bisa merasa senang.
Selain itu bisa menampilkan seperti gambar 3D. Biasanya ada buku-buku tertentu itu menampilkan gambar, jika dibuka lembaran gambarnya itu akan muncul gambar 3D. Nah, mungkin anak-anak itu bisa tertarik dengan hal tersebut karena tidak hanya belajar saja, namun anak-anak dibekali dengan permainan-permainan agar tidak merasa bosan. Nah, jadi hal tersebut itu sekilas mengenai tentang bagaimana produk itu bisa laku di pasaran. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada bagaimana kita melakukan strategi promosi kepada konsumen. Nah, dalam menargetkan pasar sasaran itu perusahaan harus memahami bagaimana kebutuhan dan preferensi dari orang tua, yaitu merupakan pembeli utama dari buku edukasi ini. Selain itu, perusahaan perlu menghadapi persaingan dengan produk lain yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak seperti mainan dan buku. Nah, untuk strategi yang pertama yang bisa dilakukan yaitu bisa melalui media promosi, kita membuat brosur. Nah, jadi dari brosur tersebut mungkin kita membuatnya untuk sasarannya orang tua. Jadi brosur tersebut digunakan untuk media untuk promosi kita dengan cara mengunjungi yang kira-kira banyak anak-anak dan ibu-ibu. Misalnya saja ada di beberapa tempat mall itu ada yang namanya kids zone. Nah, kids zone ini pastikan banyak anak-anak dan ibu-ibu yang mendampinginya. Lalu kita bisa dengan memberikan brosur dan memberikan penjelasan sedikit mengenai apa sih buku edukasi ini. Nah, ketika kita mempromosikannya misalnya dengan bahasa yang menarik, maka bisa saja konsumen akan tertarik dengan produk kita. Selain itu juga kita dengan memberikan contoh bukunya, memberikan contoh, dan mungkin ibu-ibu itu bisa membaca, para orang tua bisa membaca dan melihat-lihat buku tersebut. Nah, selain menggunakan media promosi brosur, kita bisa menggunakan dengan mengadakan event. Nah, sama halnya dengan tadi, kalau tadi itu bisa dilakukan di kids zone, mungkin di beberapa tempat itu mungkin sering melakukan mengadakan event-event. Biasanya itu di mall mengadakan event, misalnya lomba mewarnai. Nah, itu bisa dijadikan ajang kita untuk promosi dengan mengadakan lomba mewarnai tersebut, maka anak-anak tersebut akan tertarik mendaftar dan kita mempromosikannya kepada orang tua yang menunggu atau dengan memberikan hadiah-hadiah tersebut, yaitu berupa produk tersebut. Nah, kita bisa juga memberikan promo menarik atau promo bundling istilahnya, yaitu misalnya dengan memberikan satu paket buku untuk satu paket yang isinya buku atau dengan mainan-mainan. Nah, jadi mungkin dengan promo tersebut orang tua akan tertarik. Selain mengadakan event, kita juga bisa mengadakan pameran. Biasanya dilakukan jika ada hari-hari tertentu. Nah, kita bisa mendirikan stand untuk mempromosikan dan berjualan di produk tersebut. Nah, untuk memanfaatkan event itu sebagai media promosi kita juga harus memperhatikan kapan dimulai event itu. Nah, jadi kita harus memperhatikan misalnya anak-anak sedang libur atau nah, biasanya kan ada liburan
sekolah 2 minggu itu biasanya dimanfaatkan anak-anak untuk berlibur. Nah, kita bisa mengadakan pas hari libur tersebut, atau ketika ada event hari anak, biasanya berbagai tempat tertentu itu mengadakan sebuah kegiatan. Nah, yang mana mungkin kita bisa mengisi di kegiatan tersebut. Baik, jadi dari media tersebut kita bisa mengimplementasikannya dan bisa dijadikan menjadi ajang promosi kita untuk mempromosikan produk agar produk tersebut tetap dikenal oleh orang lain. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.